Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk saat ini. Terima kasih Tuhan yang sudah memanggil kami, menggerakkan kami, menghantar kami boleh tiba di rumah Tuhan. Kami percaya saat ini adalah saat yang paling berharga. Sebab ketika kami berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati damai sejati, sukacita sejati yang dunia tidak pernah bisa berikan kepada kami. Kami terus ingin menyembah Tuhan, menikmati Tuhan. Bawalah terus segenap jiwa kami tertuju kepada Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan dengan puji-pujian dan doa. Dan kami ingin terus menyembah Tuhan ketika kami juga dengarkan sabda Tuhan. Bawalah segenap jiwa kami fokus kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, yang kami renungkan, itu dapat tertanam dalam hati kami. Karena kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup mengenyangkan jiwa kami. Kami mohon Tuhan, urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan firman dengan kuasa yang sama. Kami rindu jamahan Tuhan, karena kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Firman-Mu berkuasa membawa kami kepada rencana Tuhan yang indah. Firman-Mu berkuasa juga membawa kami kepada hidup yang Tuhan janjikan, hidup yang berkelimpahan. Bapa di surga, kami serahkan saat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, Gembala kami yang baik. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Shalom Aleichem. Apa kabar orang-orang pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Ya, senang sekali saya bisa kembali bersama Bapak Ibu Saudara berbakti, menyembah Tuhan, dan juga diberi kesempatan untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Iwayan yang saat ini sedang pelayanan di Sukabumi, juga kepada Pendeta Yosua yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya berdiri di mimbar ini. Gembala jemaat meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan berhubungan dengan panggilan untuk memimpin. Apa judulnya? Ada di situ? Panggilan untuk, apa artinya dipanggil untuk memimpin? Mari kita akan baca firman Tuhan yang juga nanti akan timbul di layar. Yang pertama dari Kejadian pasal 1:26. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 1:26 mulai. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28,
Amin. Berbahagialah kita yang suka firman Tuhan, membaca, mendengar, merenungkan, bahkan melakukannya dalam hidup kita sehari lepas sehari. Itulah orang-orang yang berbahagia. Saudara mau berbahagia? Renungkan firman Tuhan. Nah, dari apa yang kita baca tadi, saya menyimpulkan ada aktivitas Allah dalam penciptaan manusia. Apa saja? Apa saja? Dalam penciptaan tadi ada 3 aktivitas Allah. Apa saja? Berfirman, mencipta, dan memberkati. Itu sangat beda dengan ketika Allah menciptakan hewan dan semua binatang. Ketika Allah menciptakan alam semesta, hewan dan binatang, Allah hanya berfirman, jadilah terang, maka itu pun jadi. Jadilah bulan, bintang, benda-benda penerang, hanya dengan berfirman semua. Jadilah hewan-hewan yang ada di darat dan di laut, hanya dengan berfirman semuanya jadi. Tapi ketika dia menciptakan manusia, ada 3 aktivitas Allah. Yang pertama, dia berfirman, artinya dia merencanakan. Blueprintnya sudah ada. Bagaimana Allah ingin menciptakan manusia. Rencana Allah buat manusia sungguh luar biasa. Lalu kemudian dia mencipta. Ya, kita baca juga dalam pasal yang kedua, Kejadian. Ini kan pasal 1 diceritakan mengenai bagaimana Allah menciptakan semuanya. Tapi dalam penciptaan manusia di pasal 2 itu secara detail dituliskan bahwa bagaimana Allah mengambil tanah, lalu kemudian membentuk dari tanah itu seorang manusia laki-laki. Dan kemudian ketika laki-laki itu sudah diciptakan, kemudian Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kemudian dia mengambil tulang rusuk dari Adam untuk menjadikan siapa? Hawa. Adam dipersatukan dengan Hawa. Setelah itu kemudian setelah diciptakan Adam dan Hawa, maka aktivitas yang ketiga adalah Allah memberkati. Puji Tuhan. Jadi kita semua orang-orang yang diberkati semuanya. Tadi ketika saya melihat banyak anak-anak di sini nyanyi, itu satu bukti bahwa jemaat GSK ini diberkati semuanya. Banyak anak, banyak, betul nggak? Zaman dulu orang tua punya anak ada yang 12, 8. Dari istri saya 8, saya dari keluarga 5. Ada teman saya anaknya ada yang 9, keluarganya ada yang 12 lagi. Ya. Sekarang berani nggak anak muda punya anak segitu banyak? Hah? Nggak ada yang berani ya. Karena kita masuk dalam disebut keluarga berencana, 2 anak cukup. Sehingga tidak heran kalau misalnya juga sekarang gereja-gereja banyak yang sepi sekolah minggunya karena anaknya sedikit. Nah, ada yang mengatakan begini, kalau kita memang nggak bisa cari jiwa, memenangkan jiwa, ya buat jiwa. Ini mati lampu tuh. Oh. Ya, jadi kalau nggak bisa cari jiwa, buat jiwa artinya buat anak gitu kan, supaya gereja tambah penuh. Nah, mengenai penciptaan juga ini saya juga tergelitik untuk menyampaikan, ya rupanya manusia diciptakan juga dengan berbeda-beda semua. Berbeda-beda suku bangsa, kemudian juga berbeda juga sifat-sifatnya. Kenapa? Nah, ini ada satu ya humor saja. Kenapa sifat manusia itu berbeda-beda semuanya? Ini sih jangan dicatat ya kalau ini. Nah, mungkin karena sumber tanahnya beda. Jika rajin beribadah, itu mungkin tanahnya itu diciptakan dari tanah suci. Kalau dia sifatnya labil, mungkin diciptakan dari tanah urugan. Kalau dia hobinya belanja, mungkin diciptakan dari tanah abang. Kalau dia sifatnya sombong, mungkin diciptakan dari tanah tinggi.
Kalau sering nakut-nakutin orang, jangan-jangan dia diambil dari tanah kuburan. Kalau suka gosip, fitnah, curiga, dengki, iri hati, menghasut, dan sejenisnya mungkin diciptakan dari tanah lumpur. Jika suka ngeyel, ngebantah, mungkin diciptakan dari tanah liat. Jika suka nyusahin orang, mungkin diciptakan dari tanah longsor. Jika sifatnya pemarah, bertengkar, mungkin diciptakan dari tanah sengketa. Nggak usah dicatat ya. Tapi ini ya menunjukkan bahwa memang kita semua ya ciptaan Tuhan yang luar biasa. Berbeda-beda, tetapi dipersatukan dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Kita semua menjadi tubuh Kristus, masing-masing saling melengkapi untuk saling melayani dan memimpin satu sama lain. Nah, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Pernah terpikir, apa sih tujuan Allah menciptakan saya? Sudah ada di layar? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Coba. Ya, itulah tujuan Allah menciptakan kita manusia. Menjadi representasi Allah yang mencerminkan kemuliaan Allah dan memiliki otoritas dari Allah. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dikatakan menurut gambar rupa kita, imago Dei, itu mencerminkan kemuliaan Allah. Sehingga ketika semua makhluk-makhluk yang lain, termasuk malaikat dan hewan semua, ketika melihat kepada Adam dan Hawa, mereka melihat keberadaan Allah. Sebab manusia, Adam dan Hawa itu mencerminkan kemuliaan Allah. Sifat-sifat Allah dan juga ada otoritas Allah diberikan untuk memimpin mereka. Otoritas dari Allah yang memberikan kuasa kepada mereka untuk juga bagaimana menaklukkan semua ciptaan Tuhan yang lain. Tetapi sayang, ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Manusia yang punya kemauan bebas lebih mengikuti keinginannya daripada mengikuti kehendak Allah. Ketika dicoba oleh iblis, mereka mengikuti keinginannya, bukan mereka tetap patuh kepada perintah Tuhan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Roh Allah sudah meninggalkan mereka. Sehingga manusia tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah. Sudah hilang. Sehingga manusia yang sudah jauh dari Allah, tidak memiliki otoritas dari Allah, tidak memiliki kehadiran Allah, dan kehilangan arti tujuan hidup. Inilah yang dialami oleh manusia, yang membuat manusia akhirnya juga mengalami hidup ini sepertinya hampa, kosong, dan tidak ada harapan. Ketika kita belum terima Yesus, ketika kita belum bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita hidup dalam keadaan yang tidak mengerti apa tujuan hidup. Kita dalam keadaan yang tidak punya harapan, putus hubungan dengan Allah yang Maha Kudus, dan kita manusia yang berdosa tidak bisa berhubungan dengan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah yang penuh kasih, Allah adalah kasih dan tidak berubah sampai sekarang. Allah tetap mengasihi dan tidak berhenti mengasihi, dan juga kasihnya tidak berubah. Allah adalah kasih. Saya baca firman Tuhan di dalam 2 Taurik pasal 16 ayat 9a. Atau kalau ada di layar, kelihatan, kita baca sama-sama, mulai. Allah adalah kasih. Maksudnya adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah terpisah dari Allah, tidak mencerminkan lagi kemuliaan Allah, tidak punya otoritas lagi dari Allah. Semua binatang semua berontak kepada manusia. Tidak lagi seperti yang dahulu mungkin ketika Adam dan Hawa memanggil itu misalnya singa atau beruang ataupun juga itu makhluk-makhluk yang lain, itu mereka datang. Tapi ketika jatuh dalam dosa, mereka sudah tidak lagi punya otoritas dari Allah, kehilangan otoritas dan juga kehilangan kehadiran Allah,
Dan Allah yang Maha Kasih ingin supaya manusia itu kembali dipersekutukan dengan Allah. Itulah rencana Allah. Selalu bahwa supaya manusia menikmati Tuhan. Sebab tanpa Tuhan manusia tidak bisa menikmati hidup. Sebab sumber hidup dari Tuhan. Tanpa Tuhan manusia tidak memiliki hidup. Maka itu mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Artinya apa? Dia mencari, terus-menerus mencari bagaimana dia bisa mencurahkan rohnya. Melimpahkan kekuatannya untuk menjadi apa? Supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan dan menjadi pemimpin dan kembali mendapatkan otoritas dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Nah, yang terjadi adalah Allah akhirnya kita lihat kalau dalam pasal 7 Kejadian, Allah melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Nuh. Allah melimpahkan kekuatannya kepada Nuh. Dia mencari, menjelajah dan didapatnya Nuh. Maka firman Tuhan berkata, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari binatang, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Luar biasa. Kalau saya waktu itu mungkin hidup jadi anaknya Nuh, saya pasti akan merasa, waduh, luar biasa. Semua binatang, jantan betina sepasang-sepasang datang. Malah ada menggambarkan dinosaurus juga ikut ngantri di situ. Datang sepasang-sepasang kepada Nuh. Otoritas Allah kembali dikembalikan kepada Nuh. Kembali Nuh sebagai pemimpin sesuai rencana Allah. Sebab melalui Nuh juga akhirnya nanti turun Abraham, kemudian Ishak, Yakub, kemudian Yehuda, kemudian Daud, kemudian terus sampai kepada siapa? Terakhir Yesus Kristus. Siapa Nuh ini? Kita baca dalam Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang berani tampil beda dengan orang sejamannya. Kenapa Tuhan pilih Nuh? Ada kelebihan yang dimiliki Nuh, yaitu di mana dia seorang yang tampil beda dengan orang sejamannya. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita baca pada ayat sebelumnya, zaman Nuh itu orang semua sudah rusak. Semuanya rusak. Bayangkan. Hanya Nuh dan keluarganya yang hidupnya benar di depan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Rahasianya adalah karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau ke Bapak Ibu soal itu hidup sekarang di tengah-tengah dunia yang rusak, tapi kalau kita hidup kita bergaul dengan Tuhan, terjadi mujizat, saudara tidak akan rusak. Kalau kita tinggal di daerah yang rusak dan kita jadi rusak, itu normal, ya kan? Di daerahnya rusak, kita jadi rusak, ya normal lah manusia gitu kan. Ya. Tapi kalau kita tinggal di daerah yang baik, kita jadi rusak, itu apanya? Namanya apa tadi? Kita setan namanya itu. Tinggal di daerah yang baik, kita rusak. Tapi kalau kita tinggal di daerah rusak, kita tinggal di daerah rusak, kita jadi orang baik, itu adalah mujizat. Tuhan ingin supaya kita semua hidup dalam mujizat tiap hari. Di tengah-tengah zaman yang sudah rusak, dunia yang gelap ini, di tengah-tengah masyarakat yang makin hari makin jauh dari Tuhan, kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang memuliakan Tuhan. Itu yang membuat orang semua datang kepada Tuhan. Yang membuat orang mau percaya kepada Tuhan, melihat bagaimana hidup orang Kristen itu luar biasa. Walaupun mengalami banyak halangan rintangan, mengalami persoalan, mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Mereka semua bersyukur, bersukacita senantiasa. Amin. Benar? Semua bersukacita dan bersyukur ketika menghadapi berbagai macam masalah. Ragu-ragu semua jawabnya. Sebab saya suka ngeluh. Saya suka bersungut-sungut. Kalau ada kesalahan apapun juga, ya, saya ada persoalan apapun juga, saya ngeluh.
mulai bersungut-sungut, ngomel, mulai nyalain orang lagi, nyalain Tuhan. Itulah sifat manusia. Tapi Nuh dan keluarganya itu dikatakan hidup benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Mari kita terus dekatkan diri kita kepada Tuhan semakin hari semakin dekat, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, apa yang kita lihat juga tentang Nuh, ya, dalam Ibrani pasal 11 ayat 7. Bersungguh hati terhadap dia artinya beriman kepadanya. Jadi kalau tadi Tuhan itu mencari orang-orang yang mau dilimpahkan kekuatannya, itu orang-orang yang bersungguh hati terhadap dia. Siapakah orang bersungguh hati terhadap dia? Itu orang yang beriman kepadanya. Kita baca Ibrani 11 ayat 7, mulai. Karena iman Nuh dibenarkan karena iman. Apa itu iman? Iman adalah bukti terhadap sesuatu yang belum kita lihat. Yang belum kita lihat, tapi kita percaya. Sama seperti Nuh, ketika dia itu diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera, nanti akan ada air bah. Air bah itu baru datang 100 tahun kemudian. Bayangkan coba, umur Nuh 500, waktu dia dipanggil Tuhan untuk membangun bahtera, karena Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah, karena semua dunia itu sudah rusak, orang-orang sudah rusak semuanya. Tapi ketika Nuh itu membangun umur 500, baru air bah itu turun, hujan turun ketika umur 600. Bayangkan 100 tahun dia membuktikan bahwa dia orang beriman. Melakukan semua perintah Tuhan dengan benar. Bukti bahwa kita orang beriman adalah kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita orang beriman, kita punya perbuatan-perbuatan yang semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah Nuh berbuat demikian? Mari kita lihat. Kejadian pasal 6 ayat 22 dan Kejadian pasal 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Allah melihat Nuh adalah seorang yang tidak bercelah di zamannya. Dia bergaul dengan Allah, dia seorang yang beriman. Beriman artinya dia itu seorang yang selalu melakukan perintah Tuhan dengan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Itulah arti orang beriman. Jadi kalau saudara kata saya orang Kristen, saya orang beriman, tapi ke gereja cuma kalau Natal, harus selidiki hidup kita. Kalau kita katakan kita orang beriman, tapi kita tidak pernah, kita juga bagaimana memberikan diri kita untuk hidup kita benar-benar bertanggung jawab jadi anggota gereja di gereja, saudara harus selidiki lagi apakah itu orang beriman. Sebab iman itu harus ada perbuatan. Ibarat satu koin, ada dua sisi. Demikian juga, iman dan perbuatan itu satu. Iman tanpa perbuatan mati. Gak ada artinya. Sebab orang ingin lihat dari perbuatan, bukan cuma dari hati. Katakan kita orang beriman tapi gak ada perbuatan. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, kita bukan orang beriman. Makanya orang Kristen itu bukanlah orang yang hidupnya itu gampang. Memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Bagaimana Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Siapa di sini yang langsung bisa mengasihi musuhnya? Misalnya kita nih tiba-tiba ya dilakukan hal yang jahat kepada saudara oleh teman misalnya. Bisa nggak ngampunin langsung? Bisa nggak ngasihi? Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Jadi makanya hidup jadi orang Kristen tidak pernah mudah. Jangan pikir hidup orang Kristen itu, wah kita mau nyanyi memuji Tuhan di gereja. Puji Tuhan, tapi begitu kita di luar sana, itulah battleground. Itulah medan laga. Kekristenan itu bukanlah tempat bermain, bukan playground, tapi battleground. Bukan tempat bermain, tapi tempat
berperang, medan laga, melawan kuasa-kuasa gelap, melawan iblis-iblis yang berusaha mencobai kita. Iblis memakai orang lain juga untuk mencobai kita. Iblis memakai orang lain untuk mencelakai kita. Iblis memakai segala cara untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Itu peperangan yang kita lakukan tiap-tiap hari. Maka itu kita perlu Tuhan setiap hari. Bukan setiap hari Minggu, tapi setiap hari kita datang kepada Tuhan karena kita perlu Tuhan supaya Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Supaya Roh Kudus berkuasa atas kita. Sehingga kita mendapat kekuatan yang baru terus tiap-tiap hari. Jadi orang beriman karena dia mempunyai perbuatan. Nah sekarang kita lihat. Setelah kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah itu punya rencana indah buat manusia. Untuk memimpin. Dan juga Tuhan yang mengasihi manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, dia ingin supaya manusia kembali kepada dia. Mencari orang-orang mata yang menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Orang-orang yang mencari dia dengan sungguh hati. Nah apakah saudara siap dipanggil Tuhan untuk memimpin? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Orang yang bersungguh hati terhadap dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Apa kita beriman kepada Tuhan? Kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita percaya bahwa dengan Tuhan kita bisa melakukan segala perkara yang besar. Orang beriman adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, bergaul dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah sekarang kita sampai kepada apa yang tema ini ingin supaya disampaikan. Siapakah seorang pemimpin? Kadang-kadang kita berpikir seorang pemimpin itu berarti yang mempunyai kekuasaan. Saya pertama kali aktif di gereja, saya ikut namanya leadership training di gereja tempat saya dibesarkan. Saya waktu itu punya kerinduan sebagai pemimpin. Wah, enak juga nih jadi pemimpin. Karena belum mengerti. Pikir jadi pemimpin itu seorang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai otoritas, yang mempunyai juga akhirnya nanti juga ya jabatan yang akhirnya membuat juga kita itu dikagumi orang. Itu seringkali terjadi dalam pikiran kita. Bapak Ibu, mari kita lihat siapakah yang disebut pemimpin yang dimaksud oleh Tuhan untuk memimpin. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Ini adalah definisi umum, semua pun pasti akan mempunyai definisi ini. Yaitu mengarahkan, mengkoordinasi untuk mencapai tujuan dalam satu kelompok. Itulah pemimpin. Tuhan ingin supaya Adam dan Hawa waktu itu juga mempunyai pengaruh seperti itu. Supaya mereka itu bisa mengarahkan, mengkoordinasi semua ciptaan Tuhan. Tuhan memanggil Nuh, juga Tuhan lakukan juga yang sama. Supaya Nuh bisa memimpin. Tapi banyak orang yang tidak mau dipimpin. Hanya 8 orang yang masuk bahtera, yang selamat dari air bah. Semuanya mati. Pemimpin adalah seorang anggota kelompok yang paling berpengaruh terhadap aktivitas kelompoknya. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah komunitas kita ini, di kelompok di gereja kita itu menunjukkan diri bahwa kita itu bisa membawa orang kepada yang lebih baik, itu berarti dia memainkan peranan yang penting sebagai pemimpin. Lalu seorang pemimpin juga seorang yang karena kecakapan pribadinya, walaupun tidak diangkat resmi jadi pemimpin, tapi dia menunjukkan bahwa dia dapat mempengaruhi kelompok untuk mengarahkan usaha kerjasama ke arah pencapaian usaha tertentu. Itulah pemimpin. Untuk mencapai tujuan bersama-sama. Mengarahkan. Bersama-sama melayani. Nah, juga dikatakan leader is an agent of change. Pemimpin adalah agen perubahan. Itu perubahan kepada yang lebih baik tentu saja, ya, bukan kepada yang lebih buruk. Pemimpin membawa perubahan kepada yang lebih baik. Yaitu membawa orang menjadi anggota jemaat yang bertanggung jawab. Kalau kita punya rindu untuk jadi seorang pemimpin, berarti kita juga punya kerinduan untuk membawa anggota jemaat, komunitas kita, untuk mereka juga menjadi anggota jemaat yang bertanggung jawab. Itu salah satu yang muncul. Lalu juga kita sebagai pemimpin yang adalah disebut agent of change, agen perubahan, yaitu mengarahkan anggota jemaat supaya suka berkolaborasi, kerjasama. Suka memfasilitasi, membantu dan juga melayani orang. Apa kita juga punya rinduan seperti itu?
Lalu juga mendorong anggota jemaat menjadi antusias, penuh semangat dan menginspirasi. Jadi bukannya malah melemahkan, bukannya itu mematahkan semangat, tapi justru mendorong supaya mereka makin semangat dan semakin juga mereka itu berkobar-kobar melayani Tuhan. Itulah pemimpin. Lalu juga membawa anggota jemaat menjadi proaktif dan kreatif, bukan reaktif. Itu pemimpin yang Tuhan inginkan. Jadi anggota jemaat yang proaktif, artinya mendukung semua program gereja. Bertanggung jawab untuk juga bersama-sama dengan anggota yang lain, bagaimana supaya gereja ini mencapai tujuannya. Dan juga kita menjadi orang yang kreatif, memberikan saran-saran, nasihat yang membangun, bukan mengkritik, untuk menjatuhkan, tetapi kreatif untuk kita bisa membangun bersama-sama. Dan juga menjadi orang yang sungguh-sungguh bersama-sama kita bersemangat, berkobar-kobar melayani Tuhan. Dan bukan reaktif. Bukan justru yang akhirnya gampang tersinggung, ya, gampang kecewa, sehingga membuat lemah orang yang lain. Nah, itulah arti daripada leader is an agent of change, atau pemimpin adalah agen perubahan, perubahan kepada yang lebih baik. Nah, juga kemudian pemimpin dipanggil untuk memimpin bukan dengan cara dan praktek duniawi. Nah, itu yang seringkali dipikir kita. Jadi pemimpin itu punya kekuasaan. Melainkan menurut Alkitab itu dengan hati yang siap melayani. Saya baca dalam Markus pasal 10 44, tidak ada di layar. Silakan dibuka. Markus 10 ayat 42-44. Kita dipanggil untuk memimpin bukan dengan cara dan praktik duniawi atau sama dengan orang dunia. Tapi harus sesuai dengan firman Tuhan, itu dengan hati siap melayani. Markus 10 ayat 42-44. Saya baca, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya itu. Kita sampai kepada kesimpulan apa artinya panggilan untuk memimpin. Bukan menggunakan kita punya kekuasaan. Bukan untuk menekan. Bukan seperti komandan yang hanya nyuruh-nyuruh saja. Tapi di sini dikatakan firman Tuhan, kalau kamu ingin menjadi orang yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin jadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Apa kita siap jadi pemimpin yang melayani? Servant leaders, pemimpin pelayan. Kemudian, we are called upon not to be successful, but to be faithful. Kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita jadikan pemimpin atau kita melayani Tuhan adalah supaya kita berhasil, supaya sukses. Tuhan tidak menuntut kesuksesan, tapi yang dituntut oleh Tuhan adalah kesetiaan. Itu lebih penting. Banyak orang yang sukses ujung-ujungnya adalah justru gagal dan mengecewakan. Tapi Tuhan ingin kita jadi orang yang setia sampai akhir. Terus, walaupun ada banyak halangan rintangan, walaupun ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak cobaan, ujian, kita terus saja mengiring Tuhan dengan setia dan melayani Tuhan dengan berkobar-kobar. Memimpin sesuai dengan karunia masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya gereja bertumbuh. Supaya kita bisa mendorong jemaat Tuhan semakin bertumbuh. Dan semakin dipakai Tuhan. Ada kalanya mungkin kita merasa seperti kita ini memang bukan orang yang tepat untuk memimpin atau jadi hamba Tuhan. Dan saya ingin katakan bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Semua orang punya kekurangan dan kelemahan, tidak ada yang sempurna. Saya akan mau lihat contoh kepada slide yang berikutnya. Ketika saudara merasa bahwa Anda tidak layak dipakai Tuhan untuk memimpin, selidikilah apakah semua orang yang dipanggil Tuhan untuk memimpin adalah orang yang sempurna. Coba kita lihat. Nuh seorang pemabuk. Nuh ketika dia selesai menyelesaikan tugasnya, air bah turun dan kemudian setelah itu juga air surut. Terdamparlah itu bahtera di
Gunung Ararat yang diketemukan di Turki itu. Lalu kemudian ketika mereka keluar, kemudian mereka mulai menanam. Salah satu tanaman yang mereka miliki adalah anggur. Ketika mulai mereka minum dari buah anggur itu, ternyata Nuh itu sampai kehilangan kendali, dia mabuk. Itu maksud dengan kenapa Nuh seorang pemabuk. Abraham seorang pengecut dan pembohong. Abraham pernah berbohong kepada Firaun bahwa istrinya itu adalah saudaranya perempuan, bukan istrinya. Supaya apa? Supaya dia tidak dibunuh. Karena dia Asra ini cantik. Pasti nanti orang Mesir itu akan mengambil Sarah dan kemudian membunuh dia. Pengecut, pembohong. Yakub seorang penipu. Dia menipu saudaranya Esau hanya supaya dia mendapatkan hak kesulungan. Lalu Musa tidak pandai bicara, maka itu dia pakai kakaknya Harun untuk menjadi pembicara. Lalu Gideon seorang menakut. Dia seorang hakim yang dipanggil Tuhan untuk jadi pemimpin, tetapi ternyata apa? Dia bersembunyi di pengerikan anggur. Lalu kemudian Simpson takluk di kaki wanita. Siapa wanitanya namanya? Wah, hafal semuanya. Elia pernah berniat bunuh diri karena dikejar-kejar oleh Isabel, ratu yang jahat ini, yang menyembah kepada Baal. Kemudian Elia harus mengungsi dan sampai dia putus asa, ternyata banyak orang tidak menjadi pengikutnya. Pemimpin tidak punya pengikut, itu satu hal yang membuat dia terpukul. Daud, kita tahu seorang yang sampai saat ini dikenal seorang pahlawan Israel. Bahkan juga bendera Israel itu adalah bintang Daud sampai sekarang itu. Tapi Daud juga siapa itu? Dia seorang yang pernah berselingkuh. Dengan siapa? Dengan siapa dia berselingkuh? Hah? Batseba. Dengan Batseba akhirnya punya anak si Salomo. Anak yang pertama mati, yang kedua Salomo. Lalu dia juga membunuh suaminya Batseba, Uria. Direncanakan supaya Uria ini mati dengan cara mengutus dia untuk ke medan perang di barisan depan. Bayangin aja coba. Sengaja memang supaya terbunuh. Lalu juga Yunus, nabi yang diutus untuk ke Niniwe, tapi dia lari dari Tuhan. Tapi akhirnya sampai juga ke Niniwe, tapi dia lari dari Tuhan. Lalu Petrus menyangkal Yesus. Murid-murid Yesus tertidur ketika berdoa dan meninggalkan Yesus sesudah Yesus ditangkap. Jadi tidak ada satu orang pun dari yang tokoh-tokoh Alkitab ini adalah orang-orang yang sempurna. Paulus seorang mantan penganiaya jemaat dan sakit-sakitan. Ya, penganiaya jemaat dan sakit-sakitan. Timotius masih muda belia, tidak punya pengalaman. Nah, kesimpulannya adalah tidak ada seorang pun yang dipakai Tuhan untuk memimpin adalah orang yang hebat dan sempurna. Paham? Jadi jangan kita merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kita orang yang harus sempurna supaya kita diterima Tuhan untuk melayani Tuhan. Tujuan Gembala Jemaat meminta saya untuk khotbah ini adalah supaya jemaat semuanya menjadi orang-orang yang semua melayani Tuhan. Sebab kita dipanggil bukan cuma untuk diselamatkan, tapi supaya kita melayani. Memimpin menjadi pelayan. Dan sekarang kita lihat janji berkat Tuhan untuk seorang yang dipanggil jadi pemimpin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tapi bukan berarti langsung jadi kepala. Orang jadi kepala itu jadi ekor dulu semuanya, ya kan? Tapi Tuhan akan mengangkat, ya, engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila apa? Coba baca sama-sama. Apabila apa? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Itu syaratnya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau diangkat Tuhan makin hari makin tinggi, makin lebih baik, diubah untuk mencapai kepada rencana Tuhan yang mulia, maka syaratnya adalah supaya kita mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Siap? Dan slide terakhir. Tuhan menerima
memakai saudara dengan potensi yang saudara miliki dengan segala kekurangannya. Tidak usah merasa tidak layak. Tidak usah merasa kita ini belum mendapatkan apa yang kita persiapkan untuk memperlengkapi kita sebagai seorang yang memimpin. Pertanyaannya adalah, kapan saudara mau serahkan hidup saudara dipakai Tuhan untuk memimpin dan melayani? Kapan? Sampai kapan kita baru siap? Ada satu ungkapan dengan nyanyian ini, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi kesempatan itu kadang-kadang muncul, tiba-tiba bisa hilang. Seperti lagu yang dikarang oleh Marcel Tumbelaka, yaitu hidup inilah kesempatan. Latar belakangnya adalah pendeta Marcel ini, dia punya anak yang aktif melayani Tuhan. Sangat aktif. Main musik dan segala macam. Tapi suatu ketika dia kena stroke, dan kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat terpukul. Nah, dengan hati yang terpukul itu akhirnya Tuhan berikan inspirasi. Dia mengubah lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi sampai kapan saudara mau siap untuk melayani Tuhan? Kesempatan itu sekarang, bukan nanti. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa saudara mau siapkan dari diri kita untuk melayani Tuhan? Mari kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Saya percaya ini sudah hafal. Sebab lagu ini sama pengamen ini dinyanyikan semuanya. Di mana-mana pengamen nyanyi lagu ini. Ada bahkan juga orang yang bukan agama Kristen, mereka nyanyikan lagu ini karena mereka suka lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh sebagai satu doa kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
ya Bapa, mengingat betapa besar kasih Tuhan, supaya melalui kasih Tuhan yang sudah memanggil kami, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Tuhan memakai Nuh, memakai Abraham, memakai Musa, dan memakai semua hamba-hamba Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka untuk memimpin, melayani, supaya melalui hidup mereka, melalui pelayanan mereka, banyak orang mendengar Injil keselamatan, supaya mereka percaya kepada Tuhan dan bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, pakailah kami semua Tuhan jadi alat Tuhan selama kami masih ada kesempatan, selama kami masih ada tenaga, selama kami masih ada umur, selama kami masih ada diberikan hal-hal yang saat ini kami miliki. Terima kasih Bapak, berkati terus untuk jemaat Tuhan GSK ini, Sidang Kristus Curug, supaya mereka makin hari makin bertumbuh, makin hari makin lebih mereka mengalami lagi betapa besar kasih dan kuasa Tuhan. Berkati ke semua program-program, semuanya membawa kepada banyak hal-hal yang akhirnya juga kerajaan Allah makin diluaskan melalui GSK ini. Berkati juga untuk hamba Tuhan yang setia, Gembala Jemaat, Pendeta Iwayan dan Pendeta Yosua. Pakai mereka terus dengan heran untuk kemuliaan Tuhan, sehingga juga jemaat makin diperlengkapi lagi dan makin bertumbuh dalam iman. Dan juga melalui pelayanan mereka juga GSK makin bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga para majelis dan semua yang terlibat dalam pelayanan, yang sudah terpanggil untuk melayani bersama-sama. Berikan mereka terus hati yang melayani, berkobar-kobar bersama-sama, meluaskan kerajaan Tuhan melalui GSK ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.